Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isril Azim, NIM C44180032. Di sini saya akan melakukan praktek uji coba sumber gelombang dengan memilih salah satu sumber gelombang dari beberapa sumber gelombang yang ada. Sumber gelombang yang saya pilih untuk praktek uji coba kali ini adalah benda jatuh. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan praktek uji coba kali ini yang pertama adalah baskom yang berisikan dengan air. Teman-teman bisa menggunakan wadah selain baskom. Yang terpenting wadah tersebut dapat menampung air dan tidak bocor. Karena jika bocor, teman-teman akan membuat pekerjaan baru untuk teman-teman lakukan. Dan juga teman-teman menggunakan wadah yang sesuai dengan keperluan teman-teman. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Alat dan bahan yang kita butuhkan selanjutnya adalah Halo? Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan selanjutnya adalah penggaris. Penggaris ini berfungsi untuk mengukur jarak antara air dengan benda yang akan kita jatuhkan nanti. Alat dan bahan yang kita perlukan selanjutnya adalah Asisten, ya, mark and note atau kertas penanda untuk menandakan jarak yang telah kita tentukan. Hei, terus, gak usah berebut, kebiasaan asisten. Oh iya teman-teman, untuk kertas penanda tadi, teman-teman bisa juga menggunakan kertas biasa saja. Oke, alat dan bahan yang selanjutnya yang kita perlukan adalah benda yang akan kita jatuhkan. Bagus banget. Kalau benda itu yang kita jatuhin asisten, itu bakal menimbulkan keributan. Iya, keributan antara Anda dengan saya. Kok bisa-bisanya benda segede gitu dijatuhin ke baskom yang tadi? Kebiasaan. Coba tolong diambil benda yang dijatuhkannya yang benar. Hei, jangan itu terlalu berat. Hei, aduh, ada-ada aja nih asisten. Coba. Ambilin benda yang mau dijatuhkan yang benar, coba yang benar. Coba mana? Nah, ini ya teman-teman untuk benda yang akan kita jatuhkan nanti, yaitu berupa batu teman-teman. Alat dan bahan yang kita butuhkan terakhir adalah sebuah alat tulis yang digunakan untuk menulis keterangan ketinggian nanti teman-teman. Oke? Itu adalah semua alat dan bahan yang kita butuhkan pada praktek uji coba kali ini. Langsung saja kita menuju ke praktek uji cobanya. Uji coba pertama yang akan kita lakukan adalah menjatuhkan benda tadi, yaitu berupa batu dari ketinggian 30 cm dari airnya teman-teman. Oke, langsung saja kita uji coba. 1, 2, 3, jatuh. Oh belum. Jatuh. Oh belum juga. Oh jatuh. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, gelombang yang tercipta itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung coba untuk memfokuskan gambarnya ke baskomnya saja teman-teman, agar lebih terlihat gelombang yang tercipta dari jatuhan batu ini di atas 30 cm. Oke, kita lakukan uji coba kembali pada ketinggian 30 cm. Kita akan menjatuhkan batunya lagi. Namun kali ini kamera kita fokuskan kepada baskom yang berisi air ini agar gelombang yang tercipta terlihat lebih jelas teman-teman. Oke, bisa dijatuhkan batunya. Nah, seperti itulah teman-teman gelombang yang tercipta dari batu yang dijatuhkan pada ketinggian 30 cm teman-teman. Oke, uji coba yang kedua yang akan kita lakukan kali ini adalah menjatuhkan batu pada ketinggian 50 cm teman-teman. Di sini terlihat ya jarak 50 cm dari air yang ada di baskom ini. Langsung saja kita coba jatuhkan batunya. Yuk asisten. Oke, 1, 2, 3, jatuh. Seperti itu teman-teman gelombang yang tercipta dari batu yang dijatuhkan dari ketinggian 50 cm teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita langsung fokuskan saja kamera kepada baskom yang berisi air ini dan kita lakukan percobaan yang kedua ini kembali teman-teman, agar lebih terlihat gelombang yang terciptanya. Langsung saja untuk asisten dijatuhkan batunya.
Ya, 1, 2, 3, jatuh. Oh, belum. 1, 2, 3. Oke. Seperti itu teman-teman gelombang yang tercipta dari menjatuhkan batu dari ketinggian 50 cm teman-teman. Pada praktek uji coba kali ini, saya memberikan perilaku yang berbeda antara praktek uji coba yang pertama dan praktek uji coba yang kedua. Perbedaan tersebut terletak pada jarak. Pada praktek uji coba yang pertama, saya menjatuhkan benda pada ketinggian 30 cm. Sementara pada uji coba yang kedua, saya menjatuhkan benda pada ketinggian 50 cm. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat melihat bahwa gelombang yang tercipta pada percobaan kedua lebih besar dibandingkan dengan gelombang yang diciptakan pada percobaan yang pertama. Hal ini disebabkan karena pada percobaan yang kedua memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan percobaan yang pertama. Perbedaan kecepatan ini disebabkan karena perbedaan jarak, di mana semakin besar jarak maka kecepatan yang dihasilkan akan semakin besar. Hal ini dapat kita kaitkan dengan hukum Newton yang kedua, di mana semakin besar massa dan semakin besar percepatan, maka gaya yang dihasilkan akan semakin besar. Pada perlakuan kali ini, saya hanya membedakan jarak. Pada kedua percobaan yang telah dilakukan, saya menggunakan benda dengan massa yang sama, namun jaraknya yang berbeda. Jarak pada percobaan kedua lebih besar dari jarak percobaan yang pertama, sehingga kecepatan yang dihasilkan pada percobaan kedua lebih besar. Karena kecepatan yang dimiliki oleh percobaan yang kedua lebih besar, menghasilkan percepatan yang lebih besar pula pada percobaan yang kedua dibandingkan dengan percobaan yang pertama. Karena percepatan yang lebih besar, maka gaya yang dihasilkan dari percobaan yang kedua lebih besar dibandingkan dengan gaya yang dihasilkan oleh percobaan yang pertama. Karena gaya yang dihasilkan lebih besar, sehingga ketika benda pada percobaan yang kedua dijatuhkan ke dalam air menghasilkan gelombang yang lebih besar dibandingkan dengan percobaan yang pertama. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa jarak mempengaruhi besar kecilnya suatu gelombang yang terbentuk dengan mengabaikan beberapa parameter yang lain dan berbanding lurus, yang dimana ketika jarak lebih besar maka gelombang yang dihasilkan juga lebih besar. Selesai sudah praktek uji coba kita pada kali ini. Mohon maaf apabila dari saya masih banyak kekurangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. Ingat teman-teman, jangan pernah membangunkan polisi tidur karena dia bukan makhluk hidup, dan jangan pernah jogging di eskalator. Saya Muhammad Yusril Azim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.